Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dewa. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisa pencabutan hak ulayat untuk kepentingan umum. Adanya hak negara menguasai atas tanah ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Russell, bahwa ketika individu-individu melakukan kontrak sosial, maka individu tersebut menyerahkan sebagian haknya untuk diatur oleh lembaga yang disebut negara. Masyarakat pada dasarnya tidak keberatan jika tanah miliknya diambil alih untuk kepentingan pembangunan yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Namun, praktek-praktek pengambil alihan tanah selama ini seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri berkedok kepentingan umum. Karena masih biasanya arti kepentingan umum dalam berbagai peraturan yang selama ini ada. Tindakan sepihak pemerintah tersebut telah menciptakan keraguan pada masyarakat sipil setiap kali ada pengambil alihan tanah untuk kepentingan umum. Dari uraian pengantar singkat di atas, hak ulayat tersebut merupakan hak yang telah hidup dan mendarah daging dalam praktek masyarakat adat di Indonesia, dan eksistensinya diakui oleh UU-PA dengan syarat selama masih berlaku. Di satu sisi, dalam praktek realitas bernegara, pengadaan tanah untuk pembangunan umum seringkali menimbulkan gejolak konflik di masyarakat. Lantas, bagaimanakah kebijakan negara dalam mengakui hak hukum adat dan memenuhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta meminimalisir konflik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Oke, saya akan membahas tentang hak menguasai tanah oleh negara terhadap hak ulayat. Konsep hak menguasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dibakukan melalui pernyataan secara tegas dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dilanggar atau bertentangan dengan pasal 33, maka demi kepentingan umum seluruh bangsa Indonesia, hak ulayat harus dicabut untuk pelestarian, rehabilitasi, dan perlindungan hutan serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Contohnya kasus yang melanggar pasal 33 ayat 3 UU nomor 22 tahun 2001 adalah kasus PT Freeport Indonesia, PT Newmont Minahasa, dan ExxonMobil. Dikarenakan hak ulayat yang diberikan kepada masyarakat hukum adat malah dipakai oleh pihak asing untuk kepentingan investor asing sendiri. Dan beberapa kejadian lain bahwa hak ulayat malah disewakan kepada pihak lain. Memang hak itu bisa dipakai jika dengan persetujuan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Namun apabila disalahgunakan, tentu hal itu tidak dapat dibiarkan dong. Perlindungan hukum hak ulayat itu ada pengaturannya. Pengambil alihan hak ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sebagaimana terdapat dalam pasal 6 yang berbunyi, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Kesimpulannya itu adalah pengakuan terhadap hak ulayat itu terdapat dalam Undang-Undang 1945. Undang-undang hanya memberikan pengakuan saja, bukan menjamin kepemilikan. Alihan tanah ulayat oleh negara tidak boleh bertentangan dengan aturan masyarakat adat atau mengganggu sistem adat, karena sistem ini terlebih dahulu sudah ada. Dan di sini pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya
untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara mengharmonisasikan atau mensinergikan antara negara dan masyarakat dan rakyatnya yang memiliki hak atas tanah yang dimilikinya. Mengeluarkan sebuah kebijakan yang mampu melindungi dan menjamin kepemilikan dari hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sekian presentasi saya tentang analisa pencabutan hak wilayah untuk kepentingan umum. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.